Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, langsung saja kita melanjutkan ke materi berikutnya tentang persamaan trigonometri untuk persamaan cos X sama dengan cos theta. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari persamaan trigonometri bentuknya sin X sama dengan sin theta ya. Untuk rumusnya yang cos dan sinnya sudah Ibu tuliskan. Sin yang bawah untuk cos. Ada perbedaannya ya. Yang untuk sin itu kita menggunakan langkah keduanya 180 derajat dikurang theta. Tapi untuk cos, ini kita menggunakan langsung dengan min theta. Di sini juga sudah Ibu tuliskan kalau rumusnya tidak menggunakan derajat tapi menggunakan pi ya. Karena pi itu sama dengan 180 derajat, berarti yang 360 derajatnya ini sama aja dengan pi. Nah, ini sudah Ibu ubah ke bentuk pi. Nah, rumus ini silahkan kalian tulis. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan setengah. Ini batasnya 0 derajat sampai pi. Nah, pada kesempatan ini Ibu menggunakan pi ya, karena pada pertemuan sebelumnya banyak sekali yang merasa kesulitan. Cos 3x sama dengan cos yang nilainya setengah. Nah, ini kita bisa lihat di tabel trigonometri jika kalian tidak mengingatnya ya. Di kelas 10 kita sudah mempelajarinya. Silahkan kalian lihat. Ini juga sudah Ibu siapkan tabelnya. Ada kuadrat 1, kuadrat 2 sampai kuadrat 3. Kuadrat 4-nya tidak Ibu tulis ya, karena ini saja sudah cukup. Cos yang nilainya setengah kita lihat di kuadrat 1. Jika ada, kita gunakan yang di kuadrat 1 saja, yaitu setengah ini tadi sudutnya 60 derajat. Berarti cos setengah itu cos 60 ya. 60 derajat. Nah, 60 derajat ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pi ya. 60 derajat sama dengan 60 per 180 pi. Nah, ini bisa kita coret. Ini sama aja dengan 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3, menjadi sepertiga pi ya. Jadi 60 derajatnya ini kita ganti menjadi sudut sepertiga pi nya ya. Lanjut, langkah pertama bisa langsung kita masukkan rumusnya. 3x ya di sini. Kalau di rumusnya tadi x ya. Di sini x, berarti karena soalnya 3x kita menggunakan 3x juga. 3x sama dengan sepertiga pi ditambah k kali 2 pi. Kita menggunakan yang pi ya, jangan menggunakan yang sudutnya. Ini 3x kita ubah ke bentuk x saja ya. 3-nya harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Iya, semuanya kita bagi dengan 3. 3-nya kita bagi 3 jelas ya, menjadi x saja nanti 1x. Nah, sepertiga pi dibagi 3 berapa? 1/9 pi ditambah k kali 2 pi. 2 pi nya kita bagi dengan 3 juga, berarti 2/3 pi. Ini untuk langkah yang pertama ya. Nah, sekarang kita cek untuk k sama dengan 0. Berapakah nilai x nya? X sama dengan 1/9 pi ditambah k nya kita ganti dengan 0, 2/3 pi. Berarti di sini 1/9 pi, 0 kali 2/3 pi itu 0 ya, berarti ini aja. Nah, kita lihat 1/9 pi ini sama aja 0, sekian ya. Berarti ada di antara 0 sampai dengan pi. Jadi 1/9 pi ini
memenuhi ya. Sekarang kita cek untuk K sama dengan 1. Kita masukkan lagi ke rumusnya. X sama dengan 1/9 Pi ditambah K-nya kita ganti dengan 1 kali 2/3 Pi sama dengan 1/9 Pi ditambah 1 kali 2/3, 2/3 ya, Pi. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Ada 2/3 dan 1/3. Nah, yang ini supaya sama-sama menjadi penyebutnya 9, diapakan? Dikali dengan 3/3 ya, supaya sama. 3/3 itu 1/1 atau 3/3 1. Kenapa kita menggunakan 3/3? Ya supaya bawahnya nanti menjadi sama-sama 9. Yang dikali yang belakangnya aja, yang depan tetap ya. 1/9 Pi ditambah 2 kali 3, 6/9 Pi. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. 1 ditambah 6, 7. Per 9-nya jangan ditambahkan. Ini yang sering salah ya. 7/9 Pi. 7 dibagi 9 itu 0, juga ya. Berarti karena 0, ada di antara 0 sampai dengan Pi, di sini memenuhi. Lanjut, kita cek kemudian yang K selanjutnya, yaitu 2. Sini X sama dengan 1/9 Pi, masih sama, ditambah 2 dikali 2/3 Pi sama dengan 1/9 Pi ditambah 2 kali 2, 4/3 Pi. Sama ya, seperti langkah yang di atasnya. Untuk K sama dengan 1, 2/3-nya ini juga kita samakan penyebutnya dengan yang 9 tadi. Berarti di sini diapakan? Iya, dikali dengan 3/3. Kenapa 3/3? Ya supaya bawahnya menjadi sama-sama 9. Berarti di sini sama dengan 1/9 Pi ditambah 4 kali 3-nya 12/9 Pi. Langsung bisa kita jumlahkan karena bawahnya sudah sama. 9, 1 ditambah 12, 13 Pi. Ini kalau dibagi 13 bagi 9 itu nanti 1, titik-titik ya. Nah, karena 1, titik-titik, sementara batasnya itu sampai Pi, berarti ini artinya sampai 1 saja. Berarti yang ini tadi tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, kita harus lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua untuk cos tadi ada sedikit perbedaan dengan sin kemarin ya. Kalau sinnya ini 180 derajat dikurang theta, atau yang menggunakan pi dikurang theta, ini kita menjadi yang cosnya theta menjadi min theta ya, belakangnya tetap. Yang tadinya theta menjadi min theta, tidak pi dikurang theta ya. Ini untuk yang sin. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Lanjut ya. Untuk langkah yang kedua, yaitu 3x sama dengan, nah, tadi tetanya di sini sepertiga pi, berarti di sini menggunakan min 1/3 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, ini juga kita sederhanakan lagi. Semuanya kita bagi dengan 3 ya. Semua dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Supaya koefisien X-nya ini menjadi 1 ya. Kalau belum menjadi 1 harus kita sederhanakan. Gimana caranya bisa menjadi 1? X sama dengan ini min 1/3 dibagi 3 tadi, sama aja 1/9 pi ditambah K, 2 dibagi 3 juga 2/3 pi. Kemudian kita mencari nilainya X apabila K-nya di sini langsung kita menggunakan 1 ya. Kenapa menggunakan 1? Karena di sini min.
kalau kita menggunakan 0, nanti hasilnya min. Sementara batasnya itu 0 ya. Jadi langsung aja kita K sama dengan 1 menggunakannya. X-nya sama dengan min 1/9 pi ditambah K-nya tadi kita ganti 1, 2/3 pi. Lanjut, min 1/9 pi ditambah 2/3 pi. Nah, ini penyebutnya belum sama, jadi kita harus menyamakan lagi penyebutnya sama yang tadi. Ini kita kali dengan dikali dengan 3/3 ya, masih sama. Berarti di sini min 1/9 pi ditambah 2 kali 3 berapa? 6/9 pi. Penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita sederhanakan. Min 1 ditambah 6 berarti menjadi 5. Bawahnya tetapnya, jangan dikurangkan atau dijumlahkan. 5/9 pi. Nah, 5 bagi 9 ini 0, sekian-sekian. Berarti ini memenuhi. Lanjut, kita cari untuk K sama dengan 2. Ini X-nya apabila min 1/9 pi ditambah 2 kali 2/3 pi. X-nya sama dengan min 1/9 pi ditambah 2 kali 2, 4/3 pi. Nah, di sini lagi-lagi belum sama penyebutnya, depan 9 ini 3 ya. Ini pun sama dikalikan dengan 3/3. Jadi lanjut, min 1/9 pi ditambah 4 kali 3, 12/3 pi. Penyebutnya sudah sama. Min 1 ditambah 12 berapa? Iya, 11. Ini 9 ya, lupa Ibu. Bawahnya sama, ditulis 9 saja, pi. 11 dikurang 9, ini pun hasilnya nanti 1, sekian-sekian, berarti ini sudah tidak memenuhi. Nah, langkah yang kedua ini sudah sampai tidak memenuhi. Langkah yang pertama juga tadi sudah sampai tidak memenuhi. Sekarang kita lihat himpunan penyelesaiannya yang memenuhi. Ada 1/9 pi, kemudian 7/9 pi, ada lagi 5/9 pi. Berarti semuanya ada 3 ya himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bisa menulis kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya yang pertama tadi mana? Nah, ini 1/9 pi. 1/9 pi atau pi/9 boleh ya. Yang kedua, di sini ada 5/9 pi dan 7/9 pi. Yang lebih kecil itu 5/9 ya. Berarti kita tulis 5/9 pi dulu, setelah itu baru 7/9 pi. Nah, ini untuk yang contoh pertama sudah selesai. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini Ibu menggunakan derajat lagi ya. Soalnya Ibu kembangkan lagi. Cos dalam kurung 2x dikurang 15 derajat sama dengan min setengah akar 2. Batasnya itu antara 0 sampai 360. Nah, sekarang kita langsung cari penyelesaiannya. Cos yang memiliki nilai min setengah akar 2. Kita lihat lagi di tabelnya jika kalian tidak ingat. Ini ya, cos min setengah akar 2. Besar sudutnya 135. 135. Sebenarnya di kuadrat 3 juga nanti ada, tapi karena di kuadrat 2 sudah ada, kita menggunakan yang kuadrat 2 saja. Lanjut. Karena ini bentuknya derajat, batasnya juga yang ditanyakan bentuknya derajat, berarti kita tidak usah mengubah ke dalam bentuk pi. Langsung saja ke langkah yang pertama. Itu 2x dikurang 15 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat.
sini menjadi 2x sama dengan, ini 15 derajatnya kita pindah ke belakang sama dengan ya, tapi kita harus ingat cara memindahkannya yang sama-sama tidak memiliki variabel ya. Ini 15 derajat, berarti digabungnya dengan 135 derajat. Ini kurang menjadi tambah 15 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, 15-nya kenapa tidak ditaruh di belakang? Karena di sini ada nilai K-nya ya. Nah, jadi tidak boleh digabung dengan 360 derajat. Lanjut ya. 2x sama dengan berapa ini kalau dijumlahkan? Ya, menjadi 150 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Ternyata di sini x-nya juga masih ada koefisiennya yaitu 2 ya. Kita ubah lagi menjadi 1 atau menjadi x sama dengan, ini sama-sama dibagi berapa? Ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 menjadi 1. 150 bagi 2 75 derajat ya. Ditambah K berapa? 360 dibagi 2? Ya, 180 derajat. Ini semua dibagi 2 ya. Semua dibagi 2. Langkah selanjutnya kita cari untuk K sama dengan 0. X-nya kita peroleh menjadi 75 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Makanya kita jadikan 0 ya. Sama dengan 75 derajat. 0 kali 180 berarti 0 ya, langsung aja. Ini memenuhi karena batasnya antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, nah, X-nya sama dengan 75 derajat ditambah K-nya tadi kita ganti dengan 1 kali 180 derajat sama dengan 75 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya sama dengan 255 derajat. Ini juga masih memenuhi karena masih kurang dari 360 derajat. Berarti kita bisa mencari yang selanjutnya. K sama dengan 2. X sama dengan 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, di sini menjadi 75 ditambah 360. 2 kali 180 ya. Hasilnya menjadi 435 derajat. Ini melebihi dari batasnya ya, tadi 360 derajat. Berarti di sini sudah tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, kita ke langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua. Soalnya tadi 2x dikurang 15. Karena ini cos, berarti di sini nih, yang tadinya sudutnya 135 menjadi min 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lanjut. 2x sama dengan, sama seperti tadi, min 135 derajat. Nah, ini kurang menjadi tambah ya, 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lanjut, 2x sama dengan 135 derajat, ini min ditambah 15, berarti masih min 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lagi-lagi di sini masih 2x, harus kita ubah ke dalam bentuk x saja ya. Ini semuanya kita bagi berapa? Ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 udah 1 ya. 120 bagi 2 karena di sini min menjadi min 60 derajat ditambah K 360 bagi 2 ya 180 derajat. Lanjut, kita mencari jika K-nya diganti dengan
Nah, karena di sini min ya, jadi kita tidak usah menggunakan 0, langsung aja ke 1. X sama dengan min 60 derajat ditambah K-nya kita ganti menjadi 1 kali 180 derajat. Berarti min 60 ditambah 180. Berapa ini? Ya, 120 derajat. Ini juga memenuhi ya. Lanjut. Untuk K sama dengan 2. X sama dengan min 60 ditambah K-nya kita ganti dengan 2 kali 180 derajat. Berarti nilai X-nya sama dengan min 60 ditambah 360. Berapa ini? X sama dengan 300 derajat. Ini juga masih memenuhi ya. Lanjut kita mencari K yang ketiga. X sama dengan min 60 ditambah K-nya kita ganti dengan 3 kali 180 derajat. Nah, berarti di sini min 60 derajat ditambah 3 kali 180, yaitu berapa? 540 derajat ya. Hasilnya menjadi 480 derajat. Ini jauh sekali di atas 360 derajat ya. Berarti ini sudah tidak memenuhi. Sekarang tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya aja. Ada berapa semuanya yang memenuhi, kita tulis semuanya ya. Mulai dari langkah yang pertama. Tadi ada ini 75, kemudian 225. Nah, ini tidak. Langkah kedua yang kita peroleh tadi ini 120, kemudian 300. 480 tidak ya, berarti semuanya ada 4. Yang paling kecil 75, kita urutkan ya. Kemudian 120, kemudian 255, dan yang terakhir 300. Ini sudah selesai. Untuk contoh 2 saja. Jika ada yang salah atau ada yang mau memberikan saran kepada Ibu, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, untuk tugas akan Ibu kirimkan melalui WA lagi. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.